Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan vlog yang kemarin, masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Tangkihul Qaul. Dan kali ini di kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan tentang keutamaannya berpuasa. Langsung saja kita kepada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, as-saumi li wa ana ajzi bihi. Nah, pada hadis yang pertama itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwa qala Allah Ta'ala, bahwa Allah telah berfirman dalam kitab Tangkihul Qaul ini, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Nah, Allah sudah berfirman bahwa puasa itu bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala oleh Allah karena akulah yang membalasnya. Kata-kata tersebut itu sudah menjelaskan bahwa Allah akan membalas dengan pahala yang setimpal untuk orang yang berpuasa. Kepada hadis yang kedua kita lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, pada hadis yang kedua ini Nabi Muhammad SAW itu bersabda, orang puasa punya dua kebahagiaan yang akan membahagiakannya, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Nah, jadi dalam puasa ini menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Nah, kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika orang yang berpuasa itu berbuka. Dan yang kedua itu adalah kebahagiaan ketika orang yang berpuasa itu berjumpa dengan Robnya atau berjumpa dengan Allah. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Maqala sallallahu alaihi wasallam, lahufu famisoimi atyabu indallahi mirrihil miski. Nah, pada hadis yang ketiga Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa sungguh bau mulutnya orang berpuasa lebih harum daripada harumnya minyak misik atau kasturi. Nah, hadis yang ketiga dalam kitab Tangkihul Qaul juga sudah menjelaskan bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum lebih wangi daripada minyak wangi atau minyak misik, atau dalam yang kita kenal itu dengan minyak kasturi. Jadi mulutnya orang puasa itu lebih harum dari minyak misik atau minyak kasturi, yang pada hakikatnya minyak kasturi itu baunya sangat wangi. Kita lanjut kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil ghanimati baridati. Qalu ya Rasulullahi wa ma ghanimatu baridatu? Qala saumu fisyita'i ghanimatu baridatun. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah bersabda, tetapilah rampasan yang dingin. Para sahabat bertanya, apakah rampasan yang dingin itu wahai Rasulullah? Nah, Nabi menjawab, berpuasa pada musim penghujan, itulah rampasan yang dingin. Kita lanjut kepada hadis yang kelima. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man soma yauma min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara fa idza tamma ramadanu la yuktabu alaihi dambun ila hauli akhiri fa in mata qabla ramadana akhara jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dambun. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa sehari bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang sudah terlewat.
dan yang akan datang. Jika bulan Ramadan berakhir, maka tidak akan ditulis dosanya hingga tahun berikutnya. Ketika dia wafat sebelum Ramadan berikutnya, maka ia datang di hari kiamat tanpa dosa. Nah, dari kelima hadis ini sudah menjelaskan tentang keutamaan puasa. Dari hadis yang pertama bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala, dan yang hadis yang kedua itu bahwa orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, yaitu yang pertama adalah kebahagiaan ketika orang yang berpuasa itu berbuka, dan adalah kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya atau berjumpa dengan Allah. Dan hadis yang ketiga bahwa di dalam Tangkihul Qaul itu menjelaskan bahwa sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atau bau mulutnya orang yang menahan makan dan minum atau dalam artian puasa itu lebih harum wanginya daripada minyak kasturi, bau minyak kasturi atau minyak misik. Dan yang nomor 4, hadis yang keempat itu menjelaskan bahwa ada sahabat itu bertanya kepada Nabi, apakah rampasan yang dingin itu ya Rasulullah? Dan Nabi itu menjawab, yaitu berpuasa pada musim penghujan, itulah rampasan yang dingin. Dan hadis yang kelima itu barang siapa berpuasa sehari bulan Ramadan, maka diampuni dosanya yang sudah terlewat dan yang akan datang. Jadi jika kita berpuasa pada hari pertama bulan Ramadan, maka Allah itu akan mengampuni dosa yang sudah terlewat dan dosa yang akan datang. Dan jika bulan Ramadan itu sudah berakhir, maka tidak akan ditulis dosanya hingga tahun berikutnya. Nah, ketika dia wafat sebelum Ramadan berikutnya, maka ia akan datang di hari kiamat itu tanpa dosa. Jadi dia akan misalkan ada hari kiamat, yaitu tidak akan dicatat dosanya. Mungkin cukup sekian vlog kali ini tentang keutamaan berpuasa. Nah, dari kelima hadis ini sudah menjelaskan tentang keutamaan orang berpuasa, pahalanya orang berpuasa, terus keistimewaan orang puasa, kebahagiaan orang puasa. Ini sudah dijelaskan dalam kitab Tangkihul Qaul tentang fi fadilatil saum atau keutamaan orang yang berpuasa. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa like, subscribe, and share my video. And selalu dukung saya untuk selalu semangat dalam membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.